Halo Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Riki Kurniawan kembali hadir menjumpai Anda di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Dan hari ini kita akan memperbincangkan mengenai penghapusan syarat kerja. Ini solusi ataukah menjadi problem yang baru? Karena Komisi D DPRD Kota Surabaya rupanya mendukung untuk terbitnya surat edaran Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa untuk nomor 560-2599-012-2025 yang menyatakan akan ada penghapusan batasan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Ini sebagai langkah penting untuk menuju dunia kerja yang lebih adil dan juga inklusif. Lalu bagaimanakah rekan-rekan dari DPRD Kota Surabaya dalam menyikapi hal ini? Sudah bersama dengan saya, Dr. Hajah Zuratul Mar'ah, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. kabar, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Walau pilek-pilek sedikit. Iya, ya. suaranya kedengaran agak bindeng-bindeng sedikit. Iya. Tapi memang harus namanya pengabdian untuk rakyat, dokter ya. Iya. Nah, hari ini dokter, ini terkait dengan surat edaran Gubernur Kofifa terkait dengan batasan usia kerja yang dihapus begitu. Nah, pandangan dari dokter sendiri sebagai anggota Komisi di DPRD Kota Surabaya seperti apa, dokter? Kalau saya pribadi nih ya mendukung gitu ya. Ya karena apa? Kita itu kan sekarang itu kan banyak terjadi PHK-an ya. Dan di PHK itu usianya itu sudah nggak muda lagi kan ya. Nah begitu mereka di PHK bingung nih ya. Aduh umur segini nih cari kerja juga sulit. Nah, kalau misalnya ada surat edaran dari gubernur itu tadi itu ada angin segar buat yang usia-usianya sudah apa di atas 35. Biasanya kan perusahaan itu mensyaratkan maksimal usia 35 begitu ya. Tapi dengan dihapuskannya persyaratan usia itu orang-orang yang seperti saya sebut di atas yang PHK-an itu dia itu lebih mempunyai peluang untuk bekerja di perusahaan yang lain itu peluangnya sama atau mungkin juga karena dia itu sudah punya pengalaman ya, jadi mereka mempunyai peluang yang lebih besar dibanding dengan yang tidak pengalaman. Mungkin itu ya dari sisi positifnya. Tapi ada juga nggak enaknya gitu ya. Negatifnya begitu ya. Ada negatifnya. Seperti ya. apa, dokter? Menutup kesempatan bagi yang muda-muda gitu lah. Ya kadang-kadang kan perusahaan lah ini sudah berpengalaman, ngapain aku harus ngambil yang belum berpengalaman, itu negatifnya. Dan bagi teman-teman yang usianya sudah udur gitu ya, itu juga kan mereka itu dalam hal pengabdian itu saya rasa itu lebih bisa daripada dengan yang baru coba. Kadang-kadang anak-anak muda itu kan senangannya keluar masuk, turnovernya itu tinggi gitu ya. Kepingin jajal dunia yang baru lagi. Tidak tahan terhadap Tidak tekanan. tahan terhadap tekanan, iya. Betul. Tapi kalau sejauh ini menurut pandangan dokter sendiri, melihat para pekerja dengan usia 35 tahun, apakah termasuk masih dalam kategori orang-orang yang berkompeten? Karena seringkali perusahaan mencari di bawah 35 dengan alasan secara tenaga, secara pikiran mungkin masih fresh begitu. Nah, apakah umur 35 tahun masih memiliki kriteria-kriteria itu kalau menurut dokter? Kalau secara sehat-sehatan ya, itu kan tergantung ya. Kesehatan itu kan tergantung dari pola hidup. Ya, manakala dia melakukan pola hidup yang sehat, PHBS-nya bagus, dia olahraganya bagus, makanannya gizi seimbang. Ya saya yakin dia itu lebih sehat juga. Ya, jadi sehat itu tidak dilihat dari usia. Ya, tapi dilihat dari pola hidup yang dia lakukan, yaitu kan investasi. Ada kalanya yang usia-usia muda itu banyak penyakitnya ya banyak. Justru malah minim gerak begitu dokter ya? Enggak, itu dari kacamata kesehatan. Kamu kan tadi bilang, apa ini mumpuni. Ya, untuk secara fisik usia 35 tahun itu, usia 40 tahun itu masih sehat loh. Masih bagus loh, apalagi kalau dia olahraganya bagus gitu ya. Jadi antara masa ototnya dengan masa lemaknya, banyak masa ototnya ya dia aktivitasnya oke, ya secara fisik akan lebih oke dibanding dengan yang taruhlah generasi muda yang suka rebahan begitu. Ya apalagi didukung dengan dia sudah punya pengalaman ya. Kalau saya it's okay saja. Tapi itu tadi tetap harus dilihat dari
regenerasinya ya. Kalau masih ada yang muda dan itu lebih bagus, ya itu haknya pengusaha atau perusahaan mana yang mau dipilih ya. Tapi yang jelas dengan adanya surat edaran tidak ada pembatasan usia, itu membuat teman-teman yang kena PHK itu dia bisa lebih memilih untuk perusahaan-perusahaan yang dia tuju. Jadi nggak takut, waduh usiaku sudah segini, apa aku bisa diterima gitu ya. Tapi dia tetap bisa ikut berkompetisi lah istilahnya. Iya. Dan sejauh ini kan ini hanya masih sebatas surat edaran begitu ya, belum ada perdanya begitu. Nah, sebagai bentuk dukungan terhadap hal yang dianggap positif ini, dokter, apakah ke depan nanti rekan-rekan dari Komisi D DPRD Kota Surabaya juga akan mengkaji secara hukum ataupun secara potensi baik positif ataupun negatifnya terkait dengan surat edaran yang belum menjadi perda ini, dokter? Ya, kalau kita membuat perda atau dalam bentuk raperda dulu ya, kan ada kajian akademisnya. Terus kemudian ada cantolan undang-undang di atasnya. Jadi nanti kita masih melihatlah cantolan undang-undang di atasnya sudah ada apa belum. Kalau sudah ada, ya pasti nanti kita juga akan membuat kajian akademis mengajukan. Tadi kayak semacam apa itu ya, raperda inisiatif, perda inisiatif seperti itu. Ya, tapi selagi cantolan hukum di atasnya belum ada, ya kita belum bisa untuk membuat suatu perda yang di atasnya belum ada cantolan hukumnya. Termasuk kajian ini nanti akan tentunya bersama dengan Dinas Ketenagakerjaan, begitu-begitu dokter ya? Iya, dengan akademisi untuk melihat gimana sih kalau misalnya ini dijadikan sebagai perda, gitu. Keuntungannya apa, terus kemudian imbasnya, impact-nya bagi dunia usaha, terus kemudian bagi apa yang akan pekerjanya itu loh, seperti apa nanti. Dan kalau akhir-akhir ini dunia usaha ataupun dunia industri dianggap lesu, apakah ini menjadi sebuah solusi? Apakah ini menjadi sebuah harapan? Mungkin nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, dokter. Dan jangan kemana-mana, Sobat Lentera, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan.
Masih bersama saya di Suara Rakyat Suara Perubahan, masih juga bersama dengan Dr. Hadja Suratul Mar'ah, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Kita masih memperbincangkan mengenai syarat penghapusan usia dalam dunia kerja. Apakah ini harapan ataupun ini adalah solusi begitu. Dokter, kita sambung lagi perbincangan kita hari ini. Seperti yang sudah saya tanyakan tadi di awal yang sempat terjeda. Sebenarnya ini apakah menjadi sebuah solusi bersama yang cukup baik ketika usia para pekerja, pelamar kerja ini dihapuskan, dokter? Mengingat sekarang dunia industri bisa dibilang cukup lesu dengan adanya PHK di mana-mana begitu. Nah, harapan atau mungkin dokter melihatnya seperti apa? Apakah ini akan menjadi solusi bersama yang baik juga untuk perusahaan? Kalau saya melihat PHK-nya dulu ya. Melihat PHK itu kan karena antara yang dikerjakan, jadi yang diproduksi sama dengan tenaganya itu kan menurut efisiensi dari pengusaha itu kan nggak efisien, makanya dilakukan PHK-an. Lah, kalau kemudian banyak sekali perusahaan-perusahaan yang banyak mem-PHK karyawannya, otomatis ini pekerja ini kan juga jobless juga ya. Lah, padahal hampir semua itu ada efisiensi, ada pengurangan pekerja. Lah, kalaupun itu ada pembatasan, tidak ada pembatasan usia, tapi kalau perusahaan itu semuanya melakukan efisiensi, ya kalau menurut saya nggak ada impact-nya. Kecuali nih ada pengusaha yang baru gitu ya, pengusaha baru. Perusahaan baru ini dia benar-benar membuka lowongan kerja ya, atau kadang mohon maaf teman-teman pengusaha itu kalau dia tahunnya banyak ya, semakin dia lama bekerja otomatis itu kan ada kenaikan gaji ya, ada kenaikan gaji atau ada apalah gitu ya. Lah, untuk mengurangi itu kadang-kadang kan dia lebih memilih tenaga kerja yang baru. Nah, bisa jadi hal itu suatu keuntungan bagi teman-teman yang kena PHK di usia itu. Ya, kadang seperti yang saya omongkan di awal, pengusaha itu lebih suka yang sudah punya pengalaman daripada yang fresh gitu ya. Kalau dilihat dari di kebaruannya, kalau orang baru itu kan gajinya ya dari level 0 tahun kan, walaupun dia punya pengalaman. Di tempat manapun perusahaan kalau sudah 0 tahun ya sudah dari awal. Jadi kalau seperti itu ya bisa jadi itu suatu keuntungan bagi teman-teman yang kena PHK dengan adanya aturan baru ini. Tapi manakala yang saya sebutkan di awal, kalau itu semuanya terjadi efisiensi pengurangan ya nggak ada efeknya. Nah, seperti itu. Jadi efeknya itu ya dilihat dari kebutuhan dari perusahaan dalam hal proses perekrutan itu. Manakala proses perekrutannya tetap berlangsung dan tidak ada pembatasan usia, itu keuntungan tersendiri bagi teman-teman yang kena PHK karena tidak ada pembatasan usia. Iya, berarti ini kan bisa dibilang bahwa ini adalah harapan dan juga solusi untuk para pekerja di tengah dunia industri yang bisa kita bilang lagi lesu begitu, dokter. Tapi untuk menghindari kebingungan masyarakat, karena sampai detik ini mungkin masyarakat masih bertanya-tanya, apakah ini ada kepastian hukumnya? Tadi sempat dibilang oleh dokter di segmen awal bahwa nanti masih akan dikaji lagi begitu untuk menjadi sebuah perda dan aturan baku begitu. Tapi untuk mengatasi kebingungan masyarakat saat ini terkait dengan surat edaran yang sudah keluar, apa yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan Komisi D DPRD Kota Surabaya untuk mengatasi kebingungan masyarakat terkait dengan surat edaran ini, dokter? Ya, tetap ada himbauan ya. Nah, mungkin nanti ada SE, surat edaran dari gubernur. Maka di bawahnya nanti kita mendorong Pak Wali Kota untuk membuat surat edaran Wali Kota juga. Jadi dengan ini ada turunannya kan, jadi dari surat edaran gubernur turun ke surat edaran Wali Kota agar nanti teman-teman yang ada, pengusaha-pengusaha yang ada di Surabaya itu juga melakukan hal yang sama untuk bisa menerima pegawai yang usianya
yang tidak ada pembatasan usia itu ya. tadi ya. Jadi berapapun usianya asalkan sesuai dengan kriteria sehat secara jasmani, secara fisik, sesuai dengan kriteria yang diinginkan pengusaha, ya sudah diperbolehkan untuk berkompetisi dengan para fresh graduate. Betul. Gitu. Dan kalau dokter melihat sosialisasinya sendiri untuk surat edaran gubernur ini, apakah di masyarakat sudah cukup masif, dokter? Sepertinya belum ya. Ada teman-teman yang kena PHK itu kan sering ke kita ya, dokter ada nggak ini saya kena PHK begini-begini. Perusahaan itu kira-kira usia segini itu usaha di mana ya? Tapi itu juga peluang ya, peluang untuk bisa menciptakan para pelaku UMKM. Ya begitu mereka sadar bahwasanya usianya itu sudah 40, 45, apalagi sudah 50, mereka itu lebih menginginkan untuk usaha sendiri. Gitu, ya. Jadi tidak terpatok dengan kerja ikut orang begitu ya? Iya, begitu. Jadi rata-rata yang curhat ke kita itu ingin modal, gitu ya. Jadi ada enggak yang memberikan modal, terutama modal kerja yang tanpa bunga. Tapi susah ya. Betul. Rata-rata itu ada bunganya, nggak tahu sedikit atau banyak itu rata-rata ada bunganya. Menarik kalau berbicara tentang UMKM begitu ya, sebagai salah satu solusi alternatif bagi para pencari kerja yang mungkin sudah dalam taraf usianya sudah tidak lagi muda, sudah limit begitu ya. Tapi sejauh ini kalau dari rekan-rekan Komisi DPRD Kota Surabaya saat ini, dukungan kepada masyarakat Kota Surabaya khususnya yang ingin melanjutkan karir sebagai wirausaha seperti apa, dokter? Kalau kita sih, kita itu kan tidak di bawahnya DPM, PTSP, dan Dinas Koperasi dan Perdagangan ya. Tapi kami-kami ini walaupun itu tidak ada di komisinya, tetap kita harus mendukung terbentuknya para UMKM baru-baru itu ya. Ya apalagi di Surabaya itu Pak Wali itu ada rumah padat karya, terus kemudian ada SPK itu. Tapi kadang-kadang mereka itu pingin bebas gitu ya, pingin bebas melakukan usaha apa. Kadang kalaupun disuruh untuk pakai NIB, mereka itu juga jarang yang mau gitu ya, nggak tahu kenapa. Ya, tapi intinya kita support kalau mereka itu menginginkan buka usaha sendiri. Supportnya itu bisa dalam bentuk kita menjoinkan dengan tadi yang permodalan itu tadi. Di Surabaya itu kan ada BPRSAU ya, yang bisa memberikan modal kerja. Tapi tentunya kalau di awal-awal nggak bisa untuk memberikan modal yang besar itu tadi. Dan menarik untuk membicarakan ini karena ini adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, dokter. Karena syarat penghapusan usia bagi para pelamar kerja ini memang saat ini menjadi topik yang mungkin cukup hangat bagi mereka, begitu, dokter. Nanti mungkin nanti di sini nanti yang melihat, oh ternyata sekarang nggak ada pembatasan usia. Jadi lebih tahu. Terus perusahaan-perusahaan itu kalau ada SE gubernur kan mesti juga perusahaan semua sudah diberitahu. Betul sekali. Dan nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita hari ini. Tetaplah di Suara Rakyat, Suara Perubahan.
Terima kasih Sobat Lentera, Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan, dan kita masih akan memperbincangkan mengenai penghapusan syarat kerja. Apakah ini sebuah solusi ataukah akan menjadi sebuah problem baru? Masih bersama dengan Dr. Hajah Zuhrotul Mar'ah, anggota Komisi DPRD Kota Surabaya. Dokter, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai penghapusan syarat kerja, khususnya untuk usia kerja, dokter. Nah, sebagai anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, tentu nantinya banyak tumpuan dan juga harapan masyarakat kepada rekan-rekan di DPRD Kota Surabaya. Nah, bagaimana nanti cara atau mungkin langkah ke depan yang saat ini sudah atau mungkin akan terpikirkan begitu terkait dengan penegasan terhadap perusahaan-perusahaan, dokter? Karena takutnya nanti di depan sudah ditulis memang tidak ada syarat usia, tapi begitu HRD membuka lamarannya, dilihat tempat tanggal lahir, ternyata usianya sudah limit. Seperti kata dokter tadi, limit 35 tahun ke atas gitu. Nah, bagaimana cara dari rekan-rekan Komisi DPRD Kota Surabaya untuk memastikan bahwa memang SE ini bisa dijalankan dengan baik, khususnya untuk perusahaan-perusahaan di Kota Surabaya, dokter? Ya, nanti kita akan koordinasi dengan Disperinaker Surabaya ya, terkait dengan SE Gubernur. Nanti mungkin akan kita dorong untuk pemerintah kota, dalam hal ini wali kota, untuk mengeluarkan surat edaran juga. Ya, terus kemudian kita akan informasikan bahwasanya kalau sudah ada surat edaran, ya Dinas Tenaga Kerja ini, karena Anda membawa beberapa perusahaan, disitulah kita nanti bisa memberikan semacam pressure ya. Kalau tidak dilaksanakan ya tentu ada imbasnya lah, walaupun tidak secara langsung ya. Bagaimanapun juga kita itu kan di Surabaya itu kalau satu sakit ya harusnya sakit semua kan gitu ya. Kalau bahagia ya bahagia semua, seperti tagline kita bahagiakan warga Surabaya ya, seperti itu. Nah, kita nanti tetap akan menghimbau kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Surabaya agar mau untuk melaksanakan surat edaran Bu Gubernur yang nantinya juga akan dipertegas dengan surat edaran dari wali kota. Dokter, dan kalau kita mengingat sebenarnya Surabaya ini kan termasuk salah satu kota industri juga di Indonesia. Jasa dan industri. Banyak perusahaan yang berdiri di sini, tentu banyak tenaga kerja juga, baik dari dalam kota Surabaya maupun dari luar kota Surabaya yang bekerja di sini, begitu dokter. Nah, dengan penghapusan syarat usia, perlu adaptasi mungkin nantinya dari perusahaan-perusahaan. Nah, ini akankah membuat sebuah problem baru bagi perusahaan-perusahaan di Kota Surabaya, dokter? Atau justru sebenarnya ini bukan problem gitu? Iya, kalau menurut saya hal itu bukan problem juga kan. Ya itu ada win-win solution yang bisa dilaksanakan ya. Itu kalau mereka mempunyai itikat baik ya. Semuanya itu kan berdasarkan itikat baik. Manakala ada suatu aturan yang aturan itu tidak melanggar, kenapa tidak dilaksanakan ya? Seperti itu saja sih kalau kita memandangnya. Jadi peraturan baru itu kalau misalnya dicoba untuk diadaptasikan atau dilaksanakan, asalkan itu tadi ya sesuai dengan proporsionalnya, sehat secara fisik dan jasmani, kenapa tidak gitu ya? Toh sama-sama bisa bekerja walaupun usianya sudah limit tadi ya, sama-sama bisa berproduksi ya, hanya saja memang kendala usia itu tidak mengharuskan orang itu secara fisik lebih rendah produktivitasnya daripada yang usianya yang masih muda. Dan sejauh ini masyarakat juga menunggu kapan surat edaran ini menjadi sebuah perda untuk menanti kepastian hukumnya. Nah, ini kalau mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat juga, kalau biasanya sebuah surat edaran untuk menjadi sebuah perda itu butuh waktu berapa lama, dokter, biasanya? Kalau itu tergantung ya, itu awal untuk terbentuknya perda itu kan harus ada inisiatif dulu atau usulan. Ya, kalau inisiatif itu bisa inisiatif dari DPRD kota atau mungkin inisiatif dari pemerintah kota, dalam hal ini Disperinaker yang membawai tenaga program kerja, ketenaga kerjaan itu
atau usulan dari masyarakat kalau menurut kami. Setelah itu kan ada kajian, masuk di Bambang-Perda. Dan baru di Bambang-Perda nanti akan dibikin kajian akademisnya, kemudian ada draftnya, lah baru nanti dibahas lagi, ada namanya pansus, habis diparipurnakan pansus, lah dari pansus itu nanti dikembalikan lagi. Dan satu hal, harus ada cantolan undang-undang di atasnya. Seperti yang saya infokan tadi, apabila undang-undang di atasnya belum ada, biasanya juga kita sulit untuk membuat raperda turunannya. Perda turunannya di bawahnya. Dan tentu nantinya masih akan membutuhkan masa adaptasi bagi para perusahaan begitu ya di Kota Surabaya. Nah, apa yang ingin dokter sampaikan mungkin kepada masyarakat Kota Surabaya yang mungkin menanti-nantikan kebijakan ini bisa berlaku secara pasti begitu dokter? Bukan hanya warga Surabaya ya, tapi pengusahanya. Betul, pengusahanya juga, dagdikduk juga gitu. Apa yang mau disampaikan kepada mereka dokter? Ya, untuk para pelaku usaha dan pengusaha yang ada di wilayah Kota Surabaya, kalau memang aturan ini sudah dikeluarkan, mohon untuk bisa dilaksanakan, karena saya yakin walaupun ini berupa surat edaran, itu sudah ada melalui pengkajian-pengkajian yang manakala itu dilakukan dengan bagus, insya Allah akan membuat suatu wilayah, dalam hal ini Jawa Timur, khususnya Surabaya, itu bisa mengurangi angka pengangguran, baik itu angka pengangguran di usia yang di atas 35 maupun yang di bawah 35 tahun. Dan kita berharap semuanya bisa melaksanakan surat edaran ini dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh pemerintah kota maupun pemerintahan provinsi untuk warganya itu adalah untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan bisnis di Jawa Timur umumnya dan di Surabaya pada khususnya, dan kebaikan untuk warga Kota Surabaya khususnya. Tentu kita berharap bahwa penghapusan syarat usia kerja ini juga menjadi sebuah solusi baru, harapan baru di tengah kondisi dunia industri yang memang cukup memprihatinkan. Akhir-akhir ini PHK ada di mana-mana, tapi tentunya rekan-rekan dari Komisi D DPRD Kota Surabaya sendiri pun juga akan berpihak kepada tenaga kerja untuk win-win solusi lah. Win-win solution. Pengusahanya dapat solusi, tenaga kerjanya dapat. Jadi semuanya bisa bahagia. Jadi semuanya itu kalau dilakukan dengan ikhlas, aturan-aturan itu, saya yakin pertolongan itu pasti ada. Terima kasih Dr. Haja Zuratul Mar'ah, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya untuk waktunya. Terima kasih dokter. Dan Sobat Lentera, terima kasih Anda sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara Perubahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Riki Kurniawan pamit undur diri. Sampai jumpa.